Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah tampilan flowchart yang sudah kita diskusikan. Bagaimana selanjutnya? Apakah masih ada yang kurang atau mau ditambahkan? Silahkan. Saya Ismi Fauzi. Ya, silahkan. Bagusnya ini flowchart ditambahkan untuk menu utama. Jadi di situ nanti ada input, username, dan passwordnya. Iya. Ada yang lain? Saya Putri Utami. Ya, silahkan. Ini yang di masing-masing flowchart, misalkan di TPP, poli, dan lain-lainnya harusnya dimulai dari simbol konektor. Contohnya di TPP itu dimulai dari simbol konektor A, poli umum, kita misalkan B. Baik-baik. Baiklah, ini adalah flowchart hasil diskusi kami. Baik, untuk bagian pertama yaitu ada menu utama. Di sini simbol terminator memulai, kemudian selanjutnya menginput username dan password. Kemudian untuk simbol decision, jika username dan password tidak berhasil diinput, maka akan kembali ke tampilan username dan password. Kemudian jika berhasil, maka akan menuju ke tampilan menu utama. Pada menu utama terdapat beberapa bagian, yaitu untuk decision pertama, TPP itu disimbolkan dengan A, untuk rekam medis disimbolkan dengan B, untuk filing disimbolkan dengan C, untuk poli umum disimbolkan dengan D, poli interna E, kemudian untuk poli gigi F, UGD disimbolkan dengan G, pemeriksaan penunjang disimbolkan dengan H, TP2RI disimbolkan dengan I, rawat inap disimbolkan dengan J, ICU disimbolkan dengan K, untuk operasi disimbolkan dengan L, kemudian apotik disimbolkan dengan M, jenazah disimbolkan dengan N, dan untuk administrasi disimbolkan dengan O. Untuk bagian selanjutnya yaitu ada TPP. Di sini ada simbol konektor untuk bagian A, yaitu TPP, kemudian decision untuk pasien baru. Jika pasien tersebut merupakan pasien lama, maka akan menuju ke filing. Kemudian jika pasien tersebut merupakan pasien baru, maka akan diinput nomor rekam medis baru dan identitas pasien. Selanjutnya, setelah diinput, untuk simbol decision-nya di sini, pasien tersebut merupakan pasien BPJS atau umum. Jika pasien tersebut merupakan pasien BPJS, maka di sini akan diinput nomor BPJS. Kemudian, nah di sini jika BPJS-nya terbit, maka akan dibuatkan SEP. Tetapi jika tidak, maka pasien tersebut termasuk pasien umum. Kemudian, jika telah dibuatkan SEP, maka akan menuju ke poli umum. Jika pasien tersebut merupakan pasien umum, maka akan langsung memilih poli yang dituju. Jika pasien tersebut ingin ke poli umum, maka akan menuju ke konektor D. Jika tidak, maka akan menuju ke poli interna. Jika pasien tersebut ingin ke poli interna, maka akan ke konektor E. Dan jika tidak, maka akan ke poli gigi. Jika pasien tersebut ingin ke poli gigi, maka akan ke konektor F. Dan jika tidak, maka akan ke konektor G, yaitu UGD. Untuk selanjutnya adalah bagian rekam medis dengan konektor B. Untuk berkas rekam medis dari poli umum, jika berkas tersebut dari poli umum, maka diinput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Jika tidak, maka berkas rekam medis tersebut diambil dari poli interna. Jika tidak, maka berkas dari poli gigi.
Kemudian jika tidak, maka berkas dari UGD. Kemudian jika tidak, maka berkas dari rawat inap yang akan diinput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Selanjutnya, kita input kode diagnosa, pemeriksaan, penunjang, dan tindakan. Kemudian selanjutnya menginput register dokter atau indexing. Setelah itu, kita input e-claim INASI-BIJIS. Dan untuk bagian terakhir itu selesai. Kemudian selanjutnya, bagian filing. Simbolkan dengan konektor C. Yang pertama itu menginput nomor rekam medis untuk mencari berkas rekam medis yang tersimpan. Selanjutnya, dibawa ke TPP. Jika dibawa ke TPP, maka menuju ke konektor A. Konektor A itu bagian TPP. Jika tidak, maka menuju ke konektor I, yaitu TP2RI. Selanjutnya, bagian poli umum. Disimbolkan dengan konektor D. Yang pertama itu menginput data pemeriksaan pasien. Kemudian untuk decision pertama yaitu pemeriksaan penunjang. Jika memerlukan pemeriksaan penunjang, maka menuju ke konektor H, yaitu bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak, maka jika pasien tersebut perlu dirawat inap, maka konektor J yaitu bagian rawat inap. Jika tidak, pasien tersebut menuju ke decision apotik. Jika pasien tersebut menuju bagian apotik, maka menuju ke konektor M. Jika tidak, maka menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, poli interna disimbolkan dengan konektor E. Pertama yaitu menginput data pemeriksaan pasien. Untuk decision pertama yaitu pemeriksaan penunjang. Jika pasien tersebut memerlukan pemeriksaan penunjang, maka menuju ke konektor H, yaitu bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak, jika pasien tersebut memerlukan rawat inap, maka menuju ke konektor J, yaitu bagian rawat inap. Kemudian jika tidak, pasien tersebut akan menuju ke bagian apotik, itu disimbolkan dengan konektor M. Kemudian jika tidak, maka pasien tersebut menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, poli gigi disimbolkan dengan konektor F. Pertama, menginput data pemeriksaan pasien, kemudian decision-nya ada pemeriksaan penunjang. Jika pasien ingin melakukan pemeriksaan penunjang, maka menuju ke konektor H untuk bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak, jika pasien tersebut ingin dirawat inap, maka pasien tersebut menuju ke konektor J, yaitu bagian rawat inap. Dan jika tidak memerlukan rawat inap, maka pasien tersebut menuju ke apotik, yang mana disimbolkan dengan konektor M. Dan jika tidak, maka menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, ada IGD. Untuk IGD disimbolkan dengan konektor G. Yang pertama itu input data pemeriksaan pasien atau triase. Sama gini, Jun. Apa? Yang kayak tadi, cara aku menjelaskan. Begitu, Mi? Ya, begitu. Yang pertama, input data pemeriksaan pasien atau triase. Untuk decision pertama, meninggal. Jika pasien tersebut meninggal, maka akan menuju ke konektor N, yaitu kamar jenazah. Jika tidak, jika pasien tersebut memerlukan pemeriksaan penunjang, maka menuju ke konektor H untuk bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak,
Jika pasien tersebut memerlukan rawat inap, maka menuju ke konektor J pada bagian rawat inap. Kemudian jika tidak, maka menuju ke apotik yang disimbolkan dengan konektor M. Dan jika tidak, maka akan menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, bagian pemeriksaan penunjang disimbolkan dengan konektor H. Yang pertama, input pemeriksaan penunjang. Kemudian dibawa ke bagian rawat inap. Untuk decision pertama yaitu rawat inap disimbolkan dengan konektor J. Kemudian jika tidak, maka dibawa ke bagian UGD yang disimbolkan dengan konektor G. Kemudian jika tidak, maka dibawa ke bagian poli umum yang disimbolkan dengan konektor D. Kemudian jika tidak, maka dibawa ke poli interna yang disimbolkan dengan konektor E. Dan jika tidak, maka dibawa ke bagian konektor F, yaitu bagian poli gigi. Selanjutnya, itu TP2RI, disimbolkan dengan konektor I. Untuk asal pasien poli umum, maka akan diinputkan nomor rekam medis untuk memunculkan data. Jika tidak, merupakan pasien poli interna. Jika tidak, merupakan pasien poli gigi. Jika tidak, maka merupakan pasien UGD yang akan menginput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Selanjutnya, input registrasi pasien rawat inap. Dan selanjutnya menuju ke konektor J, yaitu bagian pelayanan rawat inap. Selanjutnya, bagian rawat inap disimbolkan dengan konektor J. Yang pertama, input data pelayanan pasien atau pemeriksaan tindakan perawatan pasien. Untuk decision pertama yaitu pemeriksaan penunjang. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka akan menuju ke konektor H pada bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak, jika pasien tersebut meninggal, maka menuju ke bagian konektor N. Dan jika tidak, jika pasien tersebut memerlukan operasi, maka akan dilakukan operasi yang disimbolkan dengan konektor L. Kemudian jika tidak, jika pasien tersebut masuk ke ruangan ICU, menuju ke konektor K pada bagian ruangan ICU. Kemudian jika tidak, maka akan ke apotik yang disimbolkan dengan konektor M. Kemudian jika tidak, maka akan menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, bagian ICU disimbolkan dengan konektor K. Jika pasien tersebut berasal dari UGD, maka akan diinputkan nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Jika tidak, pasien tersebut merupakan pasien rawat inap. Jika tidak, pasien tersebut merupakan pasien dari ruangan operasi. Kemudian diinputkan nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Selanjutnya, input data pelayanan atau pemeriksaan tindakan. Kemudian menuju ke konektor J, yaitu bagian rawat inap. Selanjutnya untuk bagian operasi, disimbolkan dengan konektor L. Untuk decision-nya yaitu ada UGD, jika pasien tersebut merupakan
pasien dari UGD, maka akan menginput nomor rekam medis pasien untuk memunculkan data pasien UGD atau rawat inap. Jika tidak, maka akan menuju ke konektor J, yaitu bagian rawat inap. Kemudian akan diinput nomor rekam medis pasien untuk memunculkan data pasien pada bagian rawat inap. Selanjutnya, input jenis operasi atau tindakannya. Untuk simbol decision-nya, jika pasien tersebut dalam keadaan kritis, maka akan dibawa ke konektor K, yaitu bagian ICU. Jika tidak, maka akan dibawa ke konektor J, yaitu bagian rawat inap. Kemudian jika tidak berhasil, maka akan dibawa ke konektor N, yaitu bagian kamar jenazah. Selanjutnya, bagian apotik. Untuk bagian apotik disimbolkan dengan konektor M. Yang pertama itu menginput data obat masuk atau keluar. Selanjutnya menginput resep pada etiket. Setelah itu kita menginput biaya obatnya. Kemudian untuk simbol prosesnya yaitu proses total biaya obatnya. Kemudian menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, bagian jenazah. Disimbolkan dengan konektor N. Simbol decision-nya yaitu ada UGD. Jika pasien tersebut merupakan pasien dari UGD, maka akan menginput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien dari UGD. Jika tidak, maka akan menuju ke konektor O, yaitu bagian administrasi. Selanjutnya, setelah menginput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien, selanjutnya menginput data kematian pasien. Setelah itu, kita menginput akta kematian pasien. Dan setelah itu, selesai. Selanjutnya, yang terakhir, ada administrasi. Disimbolkan dengan konektor O. Untuk decision pertama, yaitu pasien poli umum. Jika pasien tersebut merupakan pasien dari poli umum, maka akan menginput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien. Jika tidak, maka pasien tersebut merupakan pasien dari poli interna. Dan jika tidak, pasien tersebut merupakan pasien dari poli gigi. Kemudian, jika tidak, maka pasien tersebut merupakan pasien dari UGD. Dan jika tidak, pasien tersebut merupakan sumber pasien dari konektor H, yaitu apotik. Selanjutnya, setelah menginput nomor rekam medis untuk memunculkan data pasien, selanjutnya input tarif pelayanannya. Kemudian setelah itu menginput total biaya pengobatan. Dan yang terakhir, untuk simbol prosesnya yaitu proses total tarifnya. Itulah presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.